Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Domingos, selamat hari Minggu. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik ya Tuhan, di tengah kami sering dalam kelemahan. Kau tetap setia mendampingi kami dalam hidup ini. Untuk kembali mengajak kami Tuhan untuk antusias beribadah, untuk antusias berpengharapan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Kau berikan hari yang baru. Adalah hari yang baru ini, Domingos ini, dalam ibadah ini. Kami boleh menemukan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berbicara Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Judul kita pada renungan di hari ini adalah tempurung sakit hati. Tempurung sakit hati. Nah, firman Tuhan diambil dari Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amsal 5 ayat 2. Terlalu banyak kepahitan yang tersimpan di dalam hatiku. Hal itu membuatku terdampar pada sebuah keputusasaan dan kekosongan jiwa. Pada suatu hari di puncak ketidakmampuanku untuk menanggung segala sakit hati dan kepahitan itu, aku diperhadapkan pada suatu pilihan. Melepaskan semua pengampunan atau masuk rumah sakit jiwa. Aku memilih untuk melepaskan pengampunan yang telah tersimpan bertahun-tahun. Hal yang pertama aku lakukan adalah menerima jamahan kasih karunia Tuhan untuk dapat melepaskan semua kemarahan, semua sakit hati dalam hatiku ini. Aku mengikhlaskan balik semua peristiwa yang menyakitkan dan melepaskannya satu persatu, tanpa satu pun yang tertinggal. Malam itu menjadi malam pelepasan bagiku. Sejak saat itu, aku tidak lagi merasakan emosi besar dari emosi negatif itu. Ketika aku mengingat kembali peristiwa tersebut. Berangsur-angsur emosi negatif itu semakin reda. Ketika kepahitan telah membuat jiwa kita sakit, maka diperlukan pelepasan pengampunan. Walaupun pada waktu detik-detik melepaskan pengampunan itu, jiwa kita begitu sesak. Namun, ketika kita melepaskan sebuah jeritan jiwa dan derasnya air mata, kita akan memperoleh damai sejahtera setelah itu. Tuhan memenuhi hati kita. Lalu dalam terang cahaya kebenarannya, kita menyadari betapa kepahitan memiliki daya hancur yang luar biasa jika disimpan terus-menerus. Bahkan bisa melumpuhkan kerohanian kita. Dan sekarang aku memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan itu. Setelah melepaskan pengampunan. Alkitab mencatat sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sakit hati bila kita terus pelihara, perlahan-perlahan akan membunuh kita. Ayub 5 ayat 2. Menyimpan kemarahan dan sakit hati adalah suatu kebodohan. Firman Tuhan mengatakan, melepaskan pengampunan merupakan suatu pilihan yang bijak. Seperti dinyatakan oleh Cherry Carter Scott, dia mengatakan, kemarahan akan membuat Anda semakin kecil,
sementara melepaskan pengampunan mendorong Anda bertumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kemarahan dan kepahitan hanya akan menempatkan kita seperti katak dalam tempurungnya. Kita tidak bisa lagi berpikir jernih. Semuanya hanya didasari oleh sakit hati dan kemarahan. Kita tidak mampu melihat kehidupan yang benar di luar sana. Kita tidak dapat melihat keindahan kehidupan. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan dan menajamkan kepekaan hati kita, maka kita akan mampu melihat rencana Tuhan di balik semua sakit hati yang kita terima itu. Kita dapat mengerti ketika pintu pengampunan kita buka, maka kita tahu bahwa ada suatu maksud Tuhan yang terbaik dalam hidup kita pada waktu kita menerima sakit hati itu. Sama seperti Yusuf. Apa yang dikatakan Yusuf ketika saudara-saudaranya menyebloskan dia dan akhirnya dia menjadi seorang Perdana Menteri, dan ketika bertemu lagi dengan mereka, saudara-saudaranya Yusuf mengatakan, "Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Jadi Yakub menyadari bahwa segala pergumulan hidupnya, segala apa yang dilakukan, reka-reka jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap dirinya, itu Tuhan rancangkan untuk suatu yang baik, di mana Allah menyuruhnya untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Betapa indahnya pengampunan yang akan membuka cakrawala pemikiran kita, di mana kita berubah dari kepicikan karena sakit hati menjadi pemahaman bahwa semuanya ini adalah rencana Tuhan melalui semua apa yang terjadi dalam hidupku. Jadi, masihkah kita memilih untuk menjadi orang bodoh, terus berkubang di dalam kebencian, kepahitan, sakit hati, dalam tempurung sakit hatimu? Atau maukah kau menjadi orang bijak dan menikmati indahnya sebuah hati yang mampu mengampuni sesama kita? Mari kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita memiliki hati yang rela mengampuni, sehingga rencana Tuhan yang besar itu boleh terjadi dalam hidup kita. Selamat mengampuni, selamat membuang segala kepahitan dan kemarahan dalam hidupmu, karena itu adalah kebodohan, kata firman Tuhan. Selamat melepaskan pengampunan dan nantikanlah rencana besar yang terjadi dalam hidupmu. Domingos, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.